Halo semuanya, nama saya Christophorus Andriawan. Saya hari ini akan menjelaskan tentang futures and forwards. Tolong subscribe channel saya, namanya Analyst Starter Pack, dan kita juga akan berbicara tentang topik-topik di finance, juga topik-topik tentang investment. Em, Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang futures dan forward. Futures price adalah harga yang dijanjikan di over the counter market terhadap buyer dan sellers of the contract di waktu yang di masa depan, dan juga karena forwards itu lebih bernegosiasi ya. Jadi kalau forward itu tidak formal. Jadi satu party dan party lainnya dia bisa saling berinteraksi dan berdiskusi bagaimana kontraknya, kapan time of maturity-nya, harganya bisa dinegosiasikan. Tapi kalau futures contract itu lebih standar, jadi dia tuh ada di suatu exchange seperti commodity exchange, dan mereka tuh membeli kontrak itu sudah di statement kontraknya, harganya, time to maturity-nya, dan itu settle-nya daily. Nah, untuk kontrak sendiri tuh bisa ada long position. So long position itu seperti kita jadi buyer of the contract, dan short position itu kita itu seperti seller of the contract. Let's get started. Kita mau bicara tentang perbedaan forwards dan future contract. Pertama-tama tentang market. Kalau forward contract itu di exchange di over the counter. So over the counter itu di luar exchange. Kalau futures itu transaksinya di exchange. Kalau secara kontrak tuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya, forward contract itu lebih fleksibel, sementara future contract itu standar. Dan delivery dates-nya itu biasanya cuma satu kalau untuk forward contract. Itu di saat time to maturity. Tapi untuk futures itu biasanya karena itu daily ya, jadi itu range of dates. Jadi misalkan maturity dates-nya itu 3 bulan ke depan, tapi trades-nya itu tiap hari. Jadi tiap hari itu settle harganya. Dan itu juga delivery-nya biasanya kalau forwards itu mereka kayak mungkin beli minyak atau beli gandum, mereka tuh akan deliver itu gandum atau minyak, atau settlement in cash. Jadi mereka tuh bakal patuh sampai maturity. Tapi kalau futures, biasanya itu mereka close out. Jadi sebelum kontraknya beres, mereka tuh bakal, oke, kita buyback nih kontrak. Jadi mereka cuman get the difference lah. Jadi ambil ambil profit. Tapi kalau untuk credit risk tuh, untuk forward tuh lebih riskan. Kenapa lebih riskan? Karena itu kita nggak ada intermediaris ya, nggak ada pihak yang menjanjikan solvensinya itu, dan liquidity juga. Jadi kalau misalkan satu pihak bangkrut, ya itu menjadi resiko terhadap kontraknya kan. Tapi kalau misalkan futures itu, karena mereka di exchange, jadi mereka butuh margin. Jadi itu hampir tidak ada credit risk. Nah, untuk hedging menggunakan futures atau forwards. Kenapa hedging? Nah, hedging itu digunakan untuk meminimalisir resiko. Resiko terhadap pergerakan suku bunga, terhadap pergerakan exchange rate, terhadap pergerakan market itu sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ada limitasi ya dari hedging itu. Nah, hedging itu mungkin investor itu sendiri sudah well diversified, dia udah membeli berbagai jenis aset sehingga resikonya atau standar deviasinya kecil. Jadi tidak terlalu terdampak dari pergerakan-pergerakan yang saya sebutkan sebelumnya. Dan juga mungkin malah menambah resiko ya kalau hedging.
mungkin kalau misalkan kita berprediksi bahwa market itu akan turun, kita hedging terus marketnya malah naik gitu. Kita capping capping profit. Jadi harusnya kita dapat lebih banyak karena kita loss di kita punya kontrak, jadi profit kita lebih sedikit. Mungkin kita bakal diomelin tuh sama bos kita ya. Untuk type of hedge itu ada long hedge. Nah, kalau long hedge itu kita ingin membeli aset itu di masa depan dan kita ingin mengunci harganya. Tapi kalau short hedge itu kita ekspektasi akan menerima pembayaran di masa depan dan kita pengen mengunci harga yang kita terima di masa depan. Nah, ini adalah step-step untuk hedging. Ya, kalau misalkan hedging long hedge, itu kita akan membayar di masa depan. Jadi cost of the asset itu spot price di waktu kedua. Nah, untuk gain-nya, untuk yang didapatkan dari futures itu selisih dari futures time 2 dengan futures time 1. Nah, net amount paid-nya itu sebenarnya sih itu cuman future price 1 dikurangin basis. Basis itu perbedaan dari spot price dan future price. Nah, untuk short hedge itu cuman dibalik aja sih sebenarnya. Jadi yang kita inginkan adalah jumlah yang akan diterima, yang kita lock di masa depan. Nah, di sini juga yang kita terima akan F1 dikurangin B2. Nah, kadang-kadang yang kita mau hedge itu dengan aset yang ada itu ya, futures yang ada itu tidak sama. Contohnya misalkan kita ada di usaha penerbangan dan kita ingin hedge jet fuel ya, bahan bakar pesawat. Karena mungkin ya let's say nggak ada gitu futures contract untuk jet fuel. Kita harus cari kan aset yang memiliki korelasi yang semirip mungkin sama jet fuel supaya kita bisa hedging. Nah, untuk itu kita ada dua hedge ratio itu. Satu itu kalau nggak ada adjustment daily settlement. Jadi itu cuman selisih aja pergerakan di antara hedging time. Tapi yang satu lagi kalau misalkan data kita ada adjustment untuk daily. Jadi itu daily percentage changes gitu ya. Nah, untuk yang pertama, hedge ratio yang pertama, itu formulanya adalah korelasi dari pergerakan atau perbedaan dari S dan F dari waktu hedging-nya ya. Dan itu dikali standar deviasi dari perbedaan S dalam hedging time dibagi standar deviasi pergerakan F dalam hedging time. Nah, untuk yang tailing sih perbedaannya itu semua mirip ya, cuman jadinya itu daily percentage change. Ya, itu pergerakan daily ya. Nah, ini untuk berapa sih kontrak yang dibutuhkan? Nah, berapa kontrak yang dibutuhkan juga berbeda nih kalkulasinya. Kalau misalkan kita punya hedge ratio yang general, yang nggak ada adjustment daily settlement, itu kita pakai number of unit. Kita pakai jumlah unitnya. Jadi misalkan kita jet fuel kita mau hedge 50.000 galon ya, berarti itu 50.000 galonnya. Tapi kalau misalkan tailing adjustment itu value of position, misalkan 50.000 galon harganya 1 atau harganya 2, berarti 100.000 itu value of position. Nah, saya ada contoh soal di sini. Kita akan kerjakan satu soal bersama-sama. Jadi untuk soal ini soalnya hypothetical ya. Jadi eh, hanya untuk educational purpose. Jadi kita bisa belajar dari sini dan mungkin mempraktekkan di dunia nyata. Let's say dari sebuah perkebunan
perkebunan, sebuah produksi ya, pabrik anggur, wine ya. Mereka ingin membeli ya di masa depan ya 50.000 kilogram anggur merah Italia 1 bulan. Tapi karena seorang analis ya, orang advisor, dia bilang, oh kita nggak ada nih futures tentang Italian red wine. Kita adanya French white grapes nih. Nah, oke, kita bisa pakai ini nih. Tapi kita harus kalkulasi standar deviasinya. Nah, dia standar deviasi over the hedging period tuh dia kalkulasi untuk red grapes itu 0.0253 ya. Dan untuk white grapes itu 0,0302. Nah, orang ini juga dia bikin plot, correlation plot, dan kalkulasi korelasinya berapa. Nah, korelasinya itu 0,942. Nah, untuk size of the contract untuk white grape itu 3.000 kilogram per kontrak. Nah, berapa nih kontrak yang dibutuhkan untuk hedge orang ini nih? Saya kasih waktu beberapa menit ya untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke teman-teman, saya mungkin udah ekspektasi nih kalian udah mengerjakan soal ini. Sekarang ayo kita diskusikan bersama-sama. So pertama-tama kita harus mencari hedge ratio. Hedge ratio-nya dapat dari formula dan itu korelasinya kan 0,942. Jadi 0,942 dikali standar deviasi asetnya dibagi standar deviasi futures. Nah, itu jadinya 0,7892 hedge ratio-nya. Habis ketemu hedge ratio, apa yang harus kita lakukan? Itu menghitung kontrak. Nah, kontraknya itu dapat dari hedge ratio dikali jumlah unit. Jumlah unit kenapa? Karena ini kan datanya tidak settle daily ya. Jadi 50.000 kilogram dibagi 3.000 kilogram. Hasilnya 13,1533. Nah, jadi kita bisa bilang kita long kontrak 13 kontrak. Nah, balik lagi kenapa long? Kita kan udah bicara sebelumnya. Kalau misalkan orang ekspektasi untuk membeli sesuatu, jadi kita membayar sesuatu di masa depan, kita long kontrak. Oke, sekarang kalau misalkan kita harus hedge, tapi hedge-nya itu pakai indeks gitu, kayak misalkan S&P 500 gitu. Nah, kita bisa lebih simpel sih sebenarnya ini. Jadi kita menggunakan beta terhadap indeks tersebut. Jadi beta of portfolio ya. Formulanya mirip nih sama yang sebelumnya. Nah, ayo kita kerjakan soal lagi nih. Ayo kita senang-senang kerjakan soal. Nah, seorang insurance portfolio manager itu ekspektasi bahwa dia akan menerima cash flow di masa depan dengan jumlah 100 juta dolar. Nah, betanya itu 1,32 ya. Terus S&P Futures itu harganya sekarang 9.240. Multiplier of the contract itu 250. Nah, berapa kontrak yang harus dilakukan oleh si manajer ini? Apakah harus long atau short kontrak? Posisi ekstra yang harus dilakukan jika manajernya mau mengurangin betanya tuh sampai jadi 0,85. Atau kalau manajernya mau menaikin betanya sampai 1,88, apa yang harus dilakukan? Ayo teman-teman, kalkulasi ya. Nanti kalau udah beres, kita akan diskusi bareng-bareng. Saya akan beri waktu beberapa menit untuk itu. Oke teman-teman, saya ekspektasi kalian sudah mengerjakan soal ini ya. Mari kita diskusikan jawabannya. Nah, pertama-tama itu jumlah kontrak yang akan menjadikan hedge. Nah, itu tuh betanya 1,32 dikali 100 juta dolar dibagi 9.240 dolar. Itu kan berarti kan jumlah portfolio ya yang akan diterima dibagi future price dikali multiplier. Itu akan menjadi 57 kontrak. Ya, karena kita berekspektasi akan menerima, jadi kita short kontrak. Ya, kita akan menerima kita short 57 kontrak.
Apabila kita ingin mengurangi betanya menjadi 0,85, kita cuma minta selisih 1,32 itu kan original beta, kurangin selisihnya 0,85 dikali 100 juta dolar dibagi future price dikali multiplier. Itu akan menjadi 20 kontrak. Karena ini kan sama-sama positif ya. Awalnya kita juga kan short ya. Jadi short ekstra 20 kontrak. Semakin kecil betanya kan. Lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan si portfolio manager ingin menambahkan betanya menjadi 1,88. Nah, itu sama selisih juga, tapi kan nilainya negatif ya. Nah, karena kita originalnya itu short, jadi kalau negatif di sini, jadi kita long ekstra 24 kontrak. Nah, gimana nih teman-teman? Kita sekarang akan belajar tentang bagaimana cara kita valuasi futures dan forward kontrak. Nah, di sini kita butuh beberapa variabel ya, contohnya spot price pada waktu hari ini, time to maturity, dan juga risk free rate. Nah, untuk mengkalkulasikan itu, kita akan mengalihkan spot price hari ini dikali normal number pangkat risk free rate kali T. Nah, kita ada lagi nih contoh soal nih, teman-teman. Nah, contoh soalnya ini agak lebih susah karena kita akan melihat apakah transaksi ini menghasilkan arbitrage atau tidak. Untuk ini, kita misalkan ada sebuah saham non-dividen punya harga 25,21 dolar hari ini. Nah, 3 bulan forward price itu harganya 25,83. 1 tahun interest rate itu suku bunga 3,22%. Apakah transaksi ini punya arbitrage opportunity? Apakah strategi apakah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan arbitrage profit? Nah, juga jika 3 bulan price itu bukan 25,83 tapi 25,34. Nah, apa strategi yang harus kita lakukan? Nah, akan saya beri waktu beberapa menit untuk teman-teman. Boleh pause videonya ya. Nanti bisa kalkulasi ini soal bersama-sama, kita akan diskusikan. Oke, teman-teman, saya expect teman-teman sudah mengerjakan, jadi kita berdiskusi sekarang. So, langkah pertama itu adalah mengkalkulasikan forward price. Nah, di sini kan harganya kan 25,21. Itu dikali normal number pangkat 3,22% dikalikan waktu. Waktunya kan 3 bulan ya, 0,25 tahun. Jadi forward price itu seharusnya harganya 25,4138. Tapi kita kan tahu kan, tadi sebelumnya dia bilang itu harganya 25,83. Nah, itu lebih besar daripada forward price yang kita kalkulasikan. Jadi kalau lebih besar ya si price yang diberikan di market itu lebih besar dari yang kita kalkulasikan, kita akan short forward. Kenapa kita short forward? Kita tahu kok dia akan membayar 25,83, kita lock price. Nah, untuk menghasilkan arbitrage profit, kita akan minjem ke bank 25,21 dan membeli saham itu hari ini 25,21. Nah, nanti kita akan balikin tuh saham ke ya dalam si forward kontrak itu kan kita short. Nah, kita akan mendapatkan profit 0,4162 per kontrak. Nah, kalau misalkan harga forward-nya itu 25,34, which is lebih kecil dari 25,4138, then we need to long the forward ya. Kita harus long forward. Kenapa kita long forward? Karena harga forward-nya itu lebih kecil daripada harga yang kita kalkulasikan kan. Nah, jadi kita itu bisa melakukan ini dengan short stock. Jadi kita datang ke broker kita, kita bilang, oh saya mau short nih stok ya 25,21. Dia kasih uang, kita investasikan uangnya mungkin di bank atau dimanapun yang menghasilkan risk free rate 3,22% until maturity. Nah, nanti udah maturity, kita deliver nih payment untuk balikin tuh stok ke broker. Ya. Nah, profit yang kita realize itu 0,0738 per kontrak tanpa menginvestasikan sesuatu ya. Nah, bagaimana ya jika
si aset kita tuh punya income gitu. Misalkan kayak punya dividen atau punya sesuatu income lah gitu. Bagaimana nih mengkalkulasikan forward contract? Nah, itu simpel juga sih. Sebenarnya kita cuma mengurangin si spot price dengan si income itu. Karena income tuh kita punya benefit lah, kita menikmatin itu income. Ya, kalau kita jadi holder of the asset ya, the spot price. Makanya itu dikurangin. Nah, formulanya itu sedikit berganti. Nah, tapi kalau misalkan dia punya dividennya as a yield, kita bukan kurangin si yield itu dari si spot price ya, tapi kita mengurangin yield itu dari risk free rate. Kalkulasinya mirip, cuma kita mengulanginnya dari risk free rate. Nah, kita ada contoh soal lagi nih satu. Ayo kita lakukan kalkulasi bersama-sama. Aset price itu sekarang aset tuh harganya $400 hari ini. Punya yield, punya dividen ya 4,27 selama 6 bulan itu akan menghasilkan 4,27 ya extra income lah gitu. Nah, 1 tahun interest rate itu 2,46%. Nah, apa sih value calculated of the forward contract untuk hari ini? Dan juga jika aset itu bukan punya 4,27 dolar income, tapi kita punya 2,31% dividend yield. Nah, itu value-nya bagaimana? Boleh pause videonya, aku kasih waktu beberapa menit, nanti kita akan berdiskusi lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah berkalkulasi. Nah, sekarang kita tuh pertama-tama akan mengkalkulasikan forward price itu berapa. Kalau misalkan dia punya income 4,27 dolar. Jadi $400 dikurangi 4,27 akan dikalikan dengan normal number berpangkat 2,46% dikali setengah tahun. Akan menghasilkan 400,6275. Nah, kalau misalkan itu dividen yield bukan income, ya tinggal kita ganti aja. Jadi 2,46% dikurangin 2,31% untuk pangkatnya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Ini currency futures and forward. Nah, kalau untuk currency futures and forward tuh karena mereka tuh sedikit berbeda karena itu juga terlibat dengan resiko exchange rate, tapi juga tiap negara punya risk free rate berbeda. Nah, jadi formulanya itu risk free rate yang negara A dikurangin risk free rate negara B. Jadi value of forward itu spot price dikali normal number pangkat selisih dari risk free rate itu dikali T. Ya, ayo kita lakukan satu soal lagi. Jadi ceritanya di sini investment fund analyst di negara hipotetikal lah, Lemon. Pengen lock price nih, exchange rate Lemon to Apple in the next 3 months. Harga sekarang tuh 2,48 nih si exchange rate-nya. Nah, annual risk free rate untuk negara Lemon 4,75%, tapi untuk negara Apple 2,98%. Nah, untuk 3 bulan ini si harga future hari ini tuh berapa? Nah, teman-teman, saya kasih waktu ya beberapa menit untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan soalnya. Nah, untuk ini sih sedikit straightforward ya. Jadi si harga exchange-nya itu dikalikan dengan normal number pangkat 4,75% dikurangin 2,98%. Itu selisih ya. Dan itu berlaku 0,25 tahun. Jadi harga forward itu 2,4910. Nah, ini kalau misalkan aset kita itu memiliki storage cost dan juga memiliki convenient yield. Jadi misalkan anggap aja komoditas ya, kayak kita jeruk. Jeruk harus disimpan kan. Nah, itu kan sebuah storage cost. Nah, storage cost itu opportunity cost kayak risk free rate kan. Kita bisa aja naruh uang kita di bank atau di mana kan gitu. Nah, jadi rumus cost of carry itu C ya, adalah R plus U. Jadi risk free rate plus storage cost. Nah, untuk itu jadi ada dua nih pihak. Satu tuh untuk investasi ya, di mana si forward price itu akan sama dengan kalkulasi forward rate sebelumnya, tapi ada juga consumption.
Jadi misalkan si petani itu ya kadang-kadang makan lah gitu atau bagaimana, jadi mengurangin yield-nya kan. Nah, itu harga si forward itu bakal sama dengan atau kurang dari kalkulasi kita. Dan untuk ekuasi selanjutnya, jika ada convenient yield, nah convenient yield itu kalau misalkan kita bisa memanfaatkan memanfaatkan itu gitu, memanfaatkan eh, yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan orang misalkan si petani itu makan jeruk itu atau bagaimana ya, itu kan berkurang ya, seperti yang kita manfaatkan itu, si aset itu sebelum transaksi kan kayak dividen aja. Kita misalkan punya saham, kita simpan, kita memiliki dividen dan kita bertransaksi. Itu kan mengurangin kan sebenarnya si value itu, si value suatu aset itu. Jadi itu rumusnya itu ya selisih dari si cost of carry dan convenient yield. Nah, teman-teman, saya berharap kalian semua belajar sesuatu dari session hari ini. Saya berterima kasih teman-teman sudah menonton channel saya, eh, analis starter pack, dan juga mohon like dan subscribe video saya dan share juga video saya ke teman-teman yang lain yang ingin belajar finance. Saya akan terus mengupload video ini sesuai dengan jadwal saya. Dan untuk video selanjutnya, saya akan mendiskusikan tentang bond pricing, tentang obligasi. Terima kasih semua. Sampai jumpa.